Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Madinah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terlalu banyak kata-kata dan ucapan-ucapan yang keluar dari lisan kita, tetapi bukan untuk mengucap rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah terlalu amat banyak sekali nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umatnya, atau kepada kita hamba-hambanya. Maka dari itu, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan untuk menjalankan ibadah di bulan yang suci Ramadan ini. Salawat serta salam semoga selalu Allah curahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya kita ini dari zaman jahiliyah atau dari zaman kebodohan sampai menuju zaman mahiriyah atau zaman kepintaran sekarang seperti ini. Alhamdulillah, sahabat Madinah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini, marilah kita sama-sama belajar bagaimana sih caranya untuk menghilangkan ketenangan, menghilangkan kegelisahan atau kecemasan yang berlebihan. Mari kita bahas dengan Al-Qur'an. Sahabat Madinah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Kata Allah, kami menciptakan segala sesuatu ini berpasang-pasangan untuk agar supaya kalian semua mengingat kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, untuk atau agar kalian mengingat bahwasanya hanya akulah, kata Allah, yang tidak memiliki pasangan. Teman-teman sekalian, sehat lawannya apa? Tentu sakit. Sedih lawannya apa? Tentu senang. Kecemasan atau kegelisahan ini lawannya tenang. Maka kalau ada kecemasan atau kegelisahan yang berlebihan, cari lawannya. Apa lawannya? Tenang. Amalan-amalan apa yang membantu memberikan ketenangan, itu terapinya. Dalam Al-Quran, ayat-ayat apa atau amalan-amalan apa yang membantu memberikan ketenangan? Yang pertama, Al-Quran surat ke-13 ayat 28. Yang kedua, Al-Quran surat ke-20 ayat 14. Yang ketiga, Al-Quran surat ke-4 ayat 103. Yang keempat, Al-Quran surat ke-33 ayat 41. Yang kelima, Al-Quran surat ke-15 ayat 9. Yang keenam, Al-Quran surat ke-54 ayat 17, 22, dan 32. Yang pertama, Al-Quran surat ke-13 ayat 28. Perhatikan, pelan-pelan teman-teman sekalian. Teman-teman, kalau gelisah atau cemas adanya di hati atau di pikiran? Di hati kan, baru menyambung ke pikiran. Nah, bagaimana caranya untuk menenangkan hati atau menghilangkan kegelisahan dalam hati sehingga pikiran pun ikut tenang? Perhatikan, ini langsung dari Al-Quran. Kata Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Pelan-pelan. Ala dibuka dengan kalimat ala. Perhatikan, ala itu harfu istikhbar wa tauqid, yang diantara fungsinya memberikan informasi atau meyakinkan sesuatu. Jadi rumusnya, kata Al-Quran, harus yakin dulu. Bidzikrillahi, dengan meningkatkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tatma'innul qulub, dampaknya ke hati, memberikan ketenangan sehingga pikiran pun ikut tenang. Jadi, rumus cepat untuk menghilangkan kegelisahan dan menimbulkan ketenangan, kata Al-Quran, lawan semua itu dengan zikrullah, dengan meningkatkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi obat yang pertama, kata Al-Quran, apa teman-teman? Ya, zikir. Apakah Allah sendiri memerintahkan kita untuk berzikir?
Dan apa sih manfaatnya kita untuk berzikir? Simak baik-baik. Allah memerintahkan kita untuk berzikir seperti dalam firman-Nya dalam surat ke-33 atau Al-Ahzab ayat ke-41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Kata Allah, kita disebut sebagai orang-orang yang beriman apabila kita mengingat kepada Allah dengan ingatan yang sebanyak-banyaknya. Kata Allah, dengan ingatan yang sebanyak-banyaknya. Dan apa manfaatnya kita berzikir kepada Allah dan apa feedbacknya? Kata Allah dalam Al-Quran surat kedua ayat 152 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Kata Allah, Fadhkuruni, ingatlah kepadaku, adzkurkum, dan aku akan mengingat kepadamu. Jadi, kalau kita senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, Tuhan kita, maka Tuhan juga akan selalu mengingat kepada kita. Kita kembali kepada zikir. Amalan zikrullah ada 5. Ya, saya lompat dulu ke yang paling mudah, ke yang paling gampang, ke yang paling sering kita lakukan dalam sehari-hari. Dalam Al-Quran surat keempat ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha. Kata Allah, fa idza qadaitumus salata, dan apabila kamu semua telah menyelesaikan salatmu, fadhkurullaha, maka ingatlah kepadaku, kata Allah. Maka ingatlah kepada Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Amalan zikir sehari-hari kita, jika setelah sholat ada zikir ya teman-teman sekalian, ada subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, astagfirullah. Jadi kalau sedang cemas atau gelisah yang berlebihan, segera keluarkan bentuk zikrullah dengan bentuk kalimat-kalimat thayyibah. Setelah sholat kita, kalimat apa yang pertama kali keluar setelah sholat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat yang pertama keluar dari lisan kita setelah sholat dengan kalimat-kalimat thayyibah yaitu istighfar, astagfirullah. Maka kalau sedang cemas, gelisah, keluarkan zikir yang pertama setelah sholat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Misal ibu-ibu sekalian sedang cemas, suami kerja tengah malam belum pulang, tidak ada kabar, bacakan kalimat thayyibah zikir pertama, astagfirullah, astagfirullah. Tapi ingat, bacanya jangan cuma di lisan, sambungkan lisan dengan kolbu, sehingga kolbu selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman misalnya, saudaranya lagi main, belum pulang, bacakan segera zikir. Tapi ingat, jangan cuma di lisan, sambungkan lisan ke dalam kolbu, sehingga kolbu selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian mungkin dari saya pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan dalam tutur kata saya. Syukron. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.